Kawan-kawan, kita berada dalam Apologetika Kristen bagian yang ke-11. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitabiah. Bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga dalam topik Apologetika Kristen masa kini untuk mengembangkan channel ini dan berbagi pengetahuan dasar tentang iman Kristen Alkitabiah. Saya mohon agar video di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam satu topik pertanyaan yang sering dilontarkan kawan-kawan non-Kristen, yaitu jika Yesus Tuhan, mengapa dia makan dan minum, mengapa dia berdoa, mengapa dia dibaptis, mengapa dia berteriak, ketika disalibkan, mengapa dia mati, dan lain sebagainya. Pertanyaan non-Kristen ini dalam konteks ini menunjukkan ketidaktahuan umat non-Kristen akan ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di dalam diri Yesus Kristus, atau yang sering dikenal dengan istilah Kristologi. Bagi agama non-Kristen tertentu, atau kita katakan bagi agama kawan-kawan Muslim atau Islam, ajaran Tuhan menjadi manusia baginya adalah sesuatu yang keniscayaan atau ketidakmungkinan. Mungkin karena sejak kecil dia sudah diajarkan oleh agamanya bahwa Tuhan tidak boleh menjadi apapun selain menjadi Tuhan, sekalipun Tuhan itu maha kuasa. Karena ajaran itu sudah diindoktrinisasi dengan ketat di pikiran dan di hatinya mulai dari sejak kecil, akhirnya ketika dia bertemu dengan dan mendengar ajaran Tuhan menjadi manusia, baginya hal itu adalah keniscayaan atau ketidakmungkinan. Itu berbeda dengan kekristenan, berbeda dengan Allah orang Kristen. Karena dalam konsep kekristenan Allah itu maha kuasa. Karena itu Allah orang Kristen dapat menjadi apa saja yang dia kehendaki, termasuk menjadi manusia. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah buatan tangannya. Karena itu orang Kristen sejak kecil sudah ditanamkan ajaran Hotiau, Adonateo, Parahoteos, Pasrema. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Di satu sisi lain, terkadang kekristenan terlalu gegabah sih dalam menjelaskan ketuhanan Yesus Kristus. Terkadang kita menyatakan Yesus Tuhan dan sekaligus pernyataan kita itu menafikan kemanusiaannya. Maksudnya, kita tidak mungkin mengatakan ketuhanan Yesus Kristus, tapi kita menafikan kemanusiaannya. Artinya kita berbohong dalam menceritakan kebenaran Alkitab. Kita tidak seimbang menceritakan kebenaran Alkitab. Karena Yesus yang diberitakan Alkitab adalah Yesus yang 100% Tuhan dan sekaligus Yesus 100% manusia. Artinya begini, agar kita jangan gegabah menjawab. Jika ada orang bertanya, apakah Yesus Tuhan? Orang gegabah akan menjawab, ya, Yesus Tuhan. Lalu orang itu akan bertanya lagi. Dia akan bertanya seperti ini, apakah Tuhan makan? Apakah Tuhan minum? Apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan berdoa? Apakah Tuhan bisa mati? Siapapun orang beragama pasti tahu Tuhan tidak makan dan minum, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak berdoa, Tuhan tidak bisa mati. Lalu mereka akan melanjutkan retoriknya dan berkata, Anda mengatakan tadi Yesus Tuhan, tapi Anda bilang Tuhan tidak berdoa, Tuhan tidak makan, Tuhan tidak mati. Lalu mengapa Yesus makan, mengapa Yesus dibaptis, mengapa Yesus tidur, mengapa Yesus mati, dan lain sebagainya. Akhirnya orang Kristen yang gegabah itu menjadi terkecohkan. Dan orang non-Kristen yang bertanya, yang ingin tahu tentang iman Kristen itu, tidak mendapatkan iman Kristen benar. Justru karena kegabahan iman Kristen itu dia jadikan menjadi olok-olok mereka. Iman Kristen harus ditegaskan dan dijelaskan secara komprehensif dan balance, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu kebenarannya, tidak boleh dilepas pisahkan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ketika saudara berkata Yesus itu adalah Tuhan, saudara menafikan kemanusiaannya. Tetapi ketika saudara berkata Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka saudara sedang menceritakan ajaran tentang Yesus yang sempurna, yang balance sesuai dengan ajaran Alkitab. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia harus lahir dari seorang rahim perempuan, lazimnya manusia. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia harus makan dan minum, lazimnya manusia harus makan dan minum. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia harus berdoa, lazimnya manusia yang percaya kepada Tuhan harus berdoa. Di dalam kemanusiaannya Yesus, dia harus tidur, lazimnya manusia harus tidur, dan lain sebagainya. Di dalam kemanusiaan Yesus itulah kemanusiaan kita belajar dan mengenal bagaimana kemanusiaan yang benar di mata Tuhan, bagaimana kemanusiaan yang mesra dan intim kepada Tuhan. Dan itu sudah terjadi dan berlangsung di dunia ini melalui Yesus Kristus. Nah, kawan-kawan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebab itu di dalam diri Yesuslah kita menemukan sebuah hubungan yang intim dan yang mesra antara kemanusiaan dan ketuhanan. Di dalam diri Yesuslah kita belajar bagaimana hubungan manusia yang tanpa dosa atau suci dengan Tuhan Allah yang suci dan kudus juga.
Satu hubungan timbal balik yang luar biasa dan indah antara ketuhanan dan kemanusiaan itu kita temukan di dalam Yesus. Alkitab menerangkan bahwa manusia pernah merasakan bagaimana situasi interaksi dan korelasi antara manusia yang tanpa dosa dengan Tuhan yang kudus, yaitu pada masa penciptaan nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Bagaimana dalam situasi itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab menerangkan bagaimana manusia itu bisa melihat Allah, mendengar hadirat Allah, merasakan langkah kaki Tuhan atau eksistensi Tuhan Allah. Bagaimana manusia selalu mendapat kunjungan Allah di Taman Eden. Satu korelasi dan interaksi yang mesra dan indah antara kemanusiaan dan ketuhanan, bagaikan bapa dan anak-anak. Itulah mengapa dikatakan Alkitab, Makarios, ho kataros, ho kardia, ho tiautos, ho theos, horao, Makarios, ho irepois, ho tiautos, hoios, theos kalio. Yang artinya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak Allah. Matius 5 ayat 8 sampai 9. Saya pikir penjelasan itu bisa mencerahkan kita dan memberkati kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya lah dia makan, minum, berdoa, dan tidur, dan bisa terluka dan mati. Dan itu adalah bukti kemanusiaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.